Shalom, 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 shalom. Hey, yuk kita memuji Tuhan Yesus. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap puji-pujian anak-anaknya. Yeay, amin. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Memenuhi keperluanku. Amin. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tidak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Praise God forevermore. Glory, glory to God. Aku menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami semua mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Angkatan sudah bersama-sama dan katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Aku dan Anda tetap percaya, selalu percaya bahwasanya Tuhan Yesus itu setia. Tidak ada pergumulan manusia yang tidak sanggup ditolong oleh Tuhan Yesus. Bahkan yang terbesar, terberat, terseram, yaitu dosa-dosa manusia dibayar lunas oleh karena dia. Bukan hanya sekedar pengampunan dosa, tetapi ada kasih yang mengubahkan dan juga ada kuasa yang menyembuhkan. Bapak Ibu sekalian, mari angkat tanganmu. Dimanapun kau berada, saya percaya waktu kita angkat tangan, kasih-Nya turun touch hidup kita. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Glory to God. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Lebih daripada hidup ini, kami sungguh amat bersyukur. Sama-sama katakan dengan percaya, penolong yang selalu setia. Namanya adalah Tuhan Yesus. Amin. Memenuhi keperluan. Tak pernah Dia tinggalkan. Percayalah, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin, amin, amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya
Tuhan setia sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan Yesus tidak berubah dan tidak pernah meninggalkan. Percayalah, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara Tuhan bekerja. Segala perkara Tuhan setia. Segala perkara Tuhan bekerja. Siapa yang percaya? Sama-sama katakan amin. Haleluya. Glory to God. Halo semua saudara-saudara sekalian, Shalom. Bagaimana kabar kita hari ini? Hari pertama minggu. Hari kita bersama-sama bersyukur, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Di dalam kebangkitannya, janjinya digenapi. Di dalam kebangkitannya, yang lemah dikuatkan. Di dalam kebangkitannya, kita bersuka cita. Inilah iman yang saya tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Karena Yesus sudah bangkit, maka kita datang bukan supaya kita diberkati, bukan supaya kita dipulihkan, bukan supaya kita disembuhkan. Terima kebenaran ini. Karena Yesus sudah bangkit, mengalahkan maut, bilurnya tertumpah. Maka hari-hari seperti ini, Sunday service, ya, ibadah-ibadah minggu. Kenapa saudara-saudara? Karena kita sudah diselamatkan, sudah disembuhkan, sudah dipulihkan. Kita tidak buat ini supaya kita mendapat pemulihan. Kita buat ini karena kita sudah dipulihkan. Amin. Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus naik ke surga, Yesus menyediakan tempat yang kekal di surga. Dan suatu hari kelak, ketika di dunia waktu hidup kita yang Yesus percayakan sudah selesai, Yesus akan menjemput kita pulang di pangkuan Bapa di surga. Bagaikan tanah kering yang merindukan Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah jiwaku haus akan Yesus, haus akan Yesus. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadir-Mu Tuhan Yesus di hidupku, hadir-Mu di hidupku. Amin. Dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan, dipakai Tuhan untuk memuji kebesaran Tuhan Yesus yang ajaib. Mengalir roh Yesus yang ajaib. Mengalir di tempat ini. Mengalir Tuhan Yesus, pakailah hidup kami untuk menjadi alat-Mu, menjadi berkat bagi sesama. Mengalir kesembuhan mengalir di tubuh orang-orang yang sedang sakit saat ini.
mengalir, 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 mengalir. Kasih-Mu Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus penyembuh yang ajaib. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus penolong yang setia. Memang kita di dalam hidup, terkhusus ya kita yang memberi diri melayani Tuhan Yesus, kita perlu berkorban, Bapak Ibu. Kadang-kadang pastor dalam menyampaikan firman Tuhan atau sebuah ilustrasi bagaimana memberi teladan hidup Tuhan Yesus, kita harus berkorban. Memberi makan orang, menolong orang, memberkati orang, kita harus berkorban. Karena berkorban adalah salah satu bagian daripada ajaran dan kehidupan Tuhan Yesus. Namun Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu tidak pernah berhutang. Orang yang melayani Tuhan pasti disertai oleh Tuhan Yesus. Katakan, amin. Nah Bapak Ibu, ada sebuah kisah di dalam buku Kisah Para Rasul ya. Pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Time for Bible di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus firman yang hidup. Saat firman Tuhan diperdengarkan, ada kasih Tuhan Yesus yang mengalir. Terimalah di dalam namanya yang kudus. Kasih ini, kasih yang menyelamatkan. Kasih ini, kasih yang melepaskan. Kasih ini, kasih yang menyembuhkan. Berfirmanlah ya Tuhan dengan Roh Kudus. Biarlah setiap firman yang kami dengar, yang dibacakan ini, menjadi remah di dalam kehidupan setiap kami. In Jesus' name. Amen. Buku Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Bisa ular atau racun ular tidak berkuasa di tangan hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan ini melayani. Hamba Tuhan ini memberi diri. Bahkan berkat-berkat yang dia miliki, dia berbagi. Dia bahkan rela untuk bekerja, untuk menghidupi dirinya sendiri, supaya baik penghidupannya, maupun pelayanannya, maupun keimanannya menjadi berkat, saudara-saudara. Luar biasa. Salah satu yang memberkati dan membuat hidupku termotivasi dari hamba Tuhan ini. Saya percaya, dari apa yang saya teladani, Tuhan Yesus, rasul-rasul, iman di dalam Bible, ini bisa mengalir dalam hidupku. Dan Bapak Ibu sekalian, yang mendengarkan kabar baik day by day, iman mengalir. Dan kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam iman. Amin. Pastor bacakan ya. Kisah 28 ayat 1 sampai yang kelima. Demikianlah sabda firman Tuhan. Amin. Dikisahkan setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Nah, penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ya, iklim malam. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya
di atas api. Keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu. Lalu tangan hamba Tuhan ini digigit, dipatok. Dan ini adalah ular yang berbisa. Ular beludak. Dia keluar menggigit karena panasnya api itu. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Nah, bagian pertama yang Pastor mau share di sini adalah, percayalah kepada Tuhan Yesus, percayalah pada janji-janjinya, dan percayalah kepada nabi-nabinya. Itu kata firman Tuhan. Percayalah pada isi firman Tuhan. Amin. Kadang-kadang saudara-saudara, kita menjadi lemah karena cara berpikir orang lain. Dan memang cara berpikir orang lain itu berbeda-beda konsep. Tetapi kita bisa melihat di sini iman daripada hamba Tuhan Rasul Paulus. Dia percaya betul bahwa seseorang yang melayani Tuhan itu mendapatkan proteksi Tuhan sekalipun dia digigit oleh ular. Tentu di sini dia tidak mentantang sombong, tetapi dia menyalakan api karena memang cuacanya, iklimnya lagi dingin untuk menghangatkan tubuh. Tetapi terusik ular di dalam semak-semak, terusik, dan akhirnya mau mencelakai hamba Tuhan ini. Tapi saudara-saudara lihat, kuasa Tuhan sempurna menjaga hamba Tuhan, dan pastor berdoa, dan saudara terima dengan iman, kuasa Tuhan yang sama yang dilayani oleh Rasul Paulus juga membentengi, menjagai, melindungi saya, Anda, keluargamu, terlebih saudara-saudara yang terus aktif melayani. Saya percaya keadaan hari ini tidak akan bisa menutup kuasa Tuhan maupun juga pekerjaan Tuhan. Sebab pekerjaan Tuhan tidak bisa dihentikan oleh apapun juga. Pekerjaan Tuhan itu harus mengalir dengan caranya yang ajaib. Dan salah satunya melalui online ini, saudara-saudara. Ini ada kurang lebih 10.000 orang yang menyaksikan. 10.000 orang mendengarkan santapan firman Tuhan. Artinya 10 orang yang terlayani. Belum lagi yang lain-lain di-share lewat voice note ke grup-grup. Banyak banget, saudara. Saya percaya ketika ular ini menggigit, mau mencelakai hamba Tuhan, tetapi dia dilindungi oleh Tuhan. Karena bersama-sama saya dilindungi oleh Tuhan. Saya bersama keluargaku dilindungi oleh Tuhan. Saya bersama pelayanan yang Tuhan percayakan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah sering mendengar bagaimana dikhotbahkan berkali-kali kitab Mazmur 91. Walau 1.000 sebelah kirimu, 10.000 sebelah kananmu, ada sampar, ada penyakit, ada tulah, tetapi orang percaya tetap terlindungi, kemahnya tidak ada tulah. Amin. Kita melihat dalam perjanjian lama, di mana ada darah, di situ maut lalu daripadanya. Dan hari ini saudara-saudara, hidupmu dan hidupku ada darah Yesus. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus. Saya teringat beberapa waktu yang lalu, kita ada mengupload sebuah video, saudaraku, bagaimana di sana video pastor bersaksi bahwa kami ini melayani dengan iman. Kadang-kadang kami tidak punya dana. Kami memang mulai hanya dengan iman. Tapi ada satu keluarga ya yang menolong kami, yaitu dia usaha toko material bangunan.
Dia menolong kami dengan cara mempercayakan, bahkan sampai pernah 6 bulan Bapak Ibu, kami itu belum bisa untuk melunasin untuk pembayaran bahan bangunan yang kita pakai untuk membangun Geraha YHS. Dan sekarang oleh berkat Tuhan menjadi berkembang dengan fasilitas Tribung Healing Center. Puji Tuhan saudara-saudara. Ada cara-cara Tuhan menolong hamba-hamba Tuhan. Amin. Nah, berapa minggu yang lalu, saya sebut saja orang baik ini. Orang baik ini, keluarga baik ini, dia ketika kami telepon, saya bilang, kok bisa sampai terpapar, terinfeksi COVID-19? Dan dia, istrinya, saudaranya, papanya, mamanya, 5 orang. Minimal 5 orang dia terinfeksi COVID-19. Akhirnya toko itu tutup. Namun di sana kami berkesempatan untuk mendoakan satu keluarga orang baik ini. Puji syukur kepada Tuhan Yesus. Doa orang benar besar kuasanya. Imani saudara-saudara. Dan minggu yang lalu juga tokonya sudah buka kembali. Dan satu keluarga ini, pokoknya cecenya, saudaranya, papanya, mamanya, semuanya disembuhkan. Yeay! Saya percaya iman itu bekerja. Saya percaya iman di dunia ini masih ada. Maka kita sebut orang yang beriman. Jangan berhenti melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan akan beri kita hikmat bagaimana cara melayani pekerjaannya dengan hikmat surgawi. Dan di dalam pelayanan saudara-saudara, kalau melayani, kan kita melayani dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang cara A, cara B, cara C. Saudara, perlindungan Tuhan sempurna. Memang kadang-kadang penilaian orang macam-macam. Seperti tadi, orang-orang menilai bahwa pasti nanti dia akan mati. Mungkin dia orang yang jahat, sehingga Dewi Keadilan akhirnya menghukum dia. Tidak apa-apa saudara-saudara. Tetapi Tuhan akan buktikan kuasanya kepada orang-orang yang melayani. Tuhan akan menyatakan pembelaannya. Dalam kitab suci berkata, Tuhan akan membuat perbedaan. Mana orang-orang yang melayani Tuhan dan mana yang tidak. Orang yang berani percayakan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang, Bapak Ibu. Perlindungan Tuhan itu sempurna. Bahkan racun, bahkan bisa ular ini menjadi tidak berdaya di tangan hamba Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pastor mendorong setiap kita, yuk melayani Tuhan dengan talenta masing-masing. Dan percayalah, jangan takut kita melayani. Kuasa dan perlindungan Tuhan sempurna. Suatu hari, pastor pernah diundang ke satu tempat untuk melayani. Ketika naik roda 4, saudara-saudara, terjadi eksiden. Dan pastor duduk di depan, di samping driver. Eksiden itu akhirnya orang yang eksiden, korbannya meninggal dunia. Dan Bapak Ibu bisa sedikit mengerti atau membayangkannya kalau eksiden dan terjadi korban jiwa di sana, itu keras pastinya. Nah, salah satu yang saya ingat betul adalah kaca mobil yang depan itu yang tebal, sudah yang besar kaca mobil itu hancur seperti kerupuk. Dan yang ajaibnya, saudara-saudara, satu beling pun kaca yang hancur seperti kerupuk itu, ketika tiba di depan wajahku, bajuku itu gugur. Dan saya bersaksi, dan banyak saksi waktu itu. Satu beling pun, satu keping pun kaca pecah itu tidak ada yang menyentuh tubuh kami. Banyak sekali kesaksian-kesaksian ketika pastor melayani, dan sampai hari ini kesaksian itu sungguh-sungguh ada, ajaib.
Dan perlindungan Tuhan sungguh-sungguh benar, berkuasa, dan powerful. Dan akhirnya kami tetap sampai tempat tujuan, dan kita tetap bisa mengadakan pelayanan dan doa-doa dan membagikan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kiranya kesaksian ini, kesaksian hamba Tuhan ini, firman Tuhan yang hidup ini, tetap membuat roh kita menyala-nyala. Jangan takut melayani, apalagi malu melayani. Kita melayani karena kita memperkenalkan Tuhan Yesus dengan cara kita masing-masing. Ada orang pakai cara A, cara B, cara C. Tapi yang pasti, semua pelayanan kita itu, yaitu mempermuliakan Tuhan Yesus, tentu dengan menu, dengan talenta, dengan kemampuan, dengan cara unik dan berbeda-beda. Lanjut, sekarang kita lihat ayat yang kelima ya, dari Kisah Rasul 28. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api. Dan karena perlindungan Tuhan sempurna, ia tidak menderita sesuatu. Apa sih yang membuat manusia ini menderita? Tidak dapat mengontrol keinginan dagingnya. Tetapi apabila manusia rohani terus melayani, dia akan bersukacita. Dan dia akan mematikan keinginan dagingnya yang membuat dia menderita. Layanilah Tuhan. Doakan Pastor Andy ya, sampai menutup mata. Jika Tuhan percaya, sampai memutih rambutku ini. Kalau mutih rambut umur berapa ya? Umur 60 kali ya? Iya. Sampai memutih rambutku, saya tetap ada di ladang Tuhan. Saya doakan juga saudara-saudara sekalian, karena kita sedang mendoakan. Seluruh pemirsa dan pendengar, jangan berhenti melayani Tuhan. Jangan takut apalagi malu. Tidak perlu kita tiru-tiru pelayanan siapapun. Kita belajar itu boleh, apalagi belajar firman Tuhan itu harus. Kita lihat kehidupan Tuhan Yesus, jadikan Tuhan Yesus teladan. Dan layanilah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menyertai Bapak Ibu sekalian. Dia adalah Immanuel. Mungkin dalam skop keluarga, saudara udah percaya Tuhan Yesus dan suamimu belum dalam Tuhan Yesus. Layanilah dia. Jangan malu, jangan takut, jangan tawar hati. Layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Atau mungkin saudara-saudara, suami istri, tapi orang tua kita belum di dalam iman Kristus. Layani dia. Dan tidak mustahil loh. Kalau semisal papa mama kita lagi kondisi lemah tubuh, di situ Anda mulai mendoakan. Dan tidak mustahil, saudara-saudara. Lewat doa-doa kita sebagai orang percaya, kuasa Tuhan membela, kuasa Tuhan menyertai, dan aliran kesembuhan bisa pakai siapa saja yang percaya untuk menyembuhkan orang-orang, supaya di sana orang-orang bisa merasakan, melihat, takjub, dan kagum kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara mendengar, melihat pelayanan ini, dan hatimu sedang kosong, hatimu belum terima Tuhan Yesus Kristus, buka hatimu dan katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dalam hidupku, dan saya menjadi milikmu selama-lamanya. In Jesus' name, Anda sudah dimeteraikan dengan nama Yesus, nama yang memberi keselamatan, kehidupan kekal, dan nama yang sudah mengampuni Anda. Selamat hidup baru, selamat melayani, selamat hari Minggu, selamat beribadah di tempat masing-masing, baik itu cara offline, tapi kayaknya hampir semuanya masih online, maupun online. Bawalah persembahan yang terbaik, korban syukur di gereja Bapak Ibu masing-masing. Ya, saling mendukunglah setiap orang-orang percaya supaya ada unity. Kata firman Tuhan, ketika orang yang melayani saling mendukung, di situ ada kesatuan, di tempat itu, di kota itu, di negeri itu,
berkat Tuhan dicurahkan. Kata berkat bisa juga eksosia, kuasa, ya, sukacita, unity dalam berdoa, unity dalam melayani dengan cara berbeda-beda. Saya akan melihat, Tuhan akan melihat, kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Lebih dahsyat lagi, penggenapan firman Tuhan dinyatakan di negeri tercinta Indonesia. Tuhan Yesus memberkati Anda dan keluarga Anda. Tuhan Yesus memberkati. Ingat saudara-saudara, jangan takut melayani. Kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan itu sempurna. Yeay! Amen. Pas khotbahnya selesai, satu pujian. Oke. Satu pujian saudara-saudara. Yes, amen. Yeay. Makasih Bapak buat firman Tuhan. Kami boleh mendengar dan kami boleh membacanya, merenungkannya. Firman-Mu sudah memberkati kami, menguatkan kami. Kami percaya bahwa hari ini kami tidak boleh takut. Kami harus berani melayani, memiliki roh yang menyala-nyala, melayani. Karena perlindungan Tuhan itu adalah ajaib, sempurna. Diberkati Bapak Ibu sekalian yang melayani keluargamu, sesamamu. Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Waktu kita melayani saudara, kadang-kadang pasti ada tantangan. Karena melayani pasti ada harganya. Tapi jangan kendor, jangan berhenti melayani. Tuhan setia, tidak pernah tinggalkan saudara-saudara sekalian. Berbahagialah kita yang berharap dan percaya kepada Tuhan secara total. Kita akan melihat surya bersinar di balik awan. Seorang yang melayani, dia seperti seorang atlet yang sedang berjuang, melatih tubuhnya, melatih hidupnya. Dan suatu hari kelak Tuhan berjanji, kita akan melihat mahkota surgawi. Bersama sama orang percaya, mereka katakan puji-pujian ini saat melintas. Saat melintas, langit yang biru. Saat melewati lembah yang kelam, ingat di hati, kuatkan harap. Amin. Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Yeay. Surya bersinar di balik. Pastor Andy mendoakan Bapak Ibu sekalian, in Jesus name. Kuasa Tuhan yang sama mengalir dalam hidup setiap kita. Kuasa Tuhan yang penuh keajaiban. Orang-orang sakit, terima kesembuhanmu. Tuhan Yesus mau menyembuhkan Anda. Anda sedang lemah, biarlah kekuatan Tuhan Yesus mentouch hidup Anda. Diberkati keluargamu, diberkati makananmu, diberkati air yang kau minum, diberkati tubuh, roh, jiwamu, diberkati kesehatanmu, diberkati umur yang panjang, diberkati anak cucumu, diberkati keturunan orang-orang benar. Penyakit go, virus out, pekerjaan roh jahat free in Jesus name. Oh, haleluya. Surya bersinar di balik awan. Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Percaya deh. Surya bersinar di balik awan. Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Selamat masuk hari yang baru. Happy Sunday. Tuhan berkati ya saudara-saudara sekalian ya. Ingat, Immanuel. Jangan takut melayani, jangan takut menyembah Tuhan. Percayalah, kuasa Tuhan sempurna. Dadah. Dor.